Oke. Nah, oke deh aku record. Udah ya. Oke, malam ini kita akan perkenalkan dengan eh, teori tentang string. Ini salah satu konsep yang mungkin sering digunakan ketika kamu apa, ngerjain soal. Kayak kita di sini menemukan pattern gitu. Jadi kita dikasih string, mungkin acak kayak gini lah ya, gitu. Terus, nah ini tuh kita gimana nentuin apakah teksnya ini apa apakah pattern ini ada di dalam teks ini gitu loh. Oh, oke oke oke. Ya. Nah, Paham. coba kamu ketika kamu melihat soal ini itu apa yang kamu pikirkan? Kayak semisal dikasih 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 ini deh, dikasih string gitu. Dikasih string eh semisal ngacak lah ya, gini. Udah. Oke. Kamu kan ini kan dikasih string kan. Terus habis itu kamu dikasih pattern-nya. Oh, ini aku kasih tulisan string. Nah, ini kan stringnya kayak gini. Nah, terus ada pattern-nya. Pattern-nya nih, misal kamu disuruh tentuin apakah ABC ini ada dalam sini. Apa yang kamu tentuin gitu? Apa yang kamu pikirkan gitu? Ketika kamu Ya, ngatur soal ini. Cara penyelesaianmu kayak berarti gimana? kayak yang fine gitu. Kayak nge-find Um, yang sesuai sama pattern itu ada apa enggak gitu. Cari dulu yang awalnya A, berarti kita cari A-nya yang disortir dulu, A-nya itu di sebelah mana semua. Oh, A yang pertama dicek. Oh, A yang pertama kan ada yang setelah yang di dua itu habisnya A, berarti langsung ngecek yang sebelahnya. Poin pattern yang ada di pattern nunjuk ke A yang selanjutnya B. Ter habis yang di stringnya itu pointernya nunjuk ke yang sebelah kanannya. Kalau misalnya sama-sama B berarti akan lanjut. Kalau bukan berarti cek A lagi kayak gitu. Sampai nemu yang sesuai pattern. Berarti kan kalau semisal ini katakan ini kan M-nya sama dengan 3. Ini N-nya semisal N sama dengan berapa ya? Waduh, ini kurang tahu berapa ini. Mungkin aku anggap 20 lah ya gitu. Nah, berarti kalau kamu Oh, kayak gini, N itu buat apa? M itu buat apa? nggak panjangnya string sama panjangnya Oh, oke. pattern. Nah, kamu di sini tuh kayak kayak oke lah. Ini kita masih masih oke kalau misal dia 20 ya. 20. Nah, gimana kalau dia tuh panjang stringnya sampai 20.000? Sampai mungkin ya berapa gitu. Hmm. Itu yang aku belum kepikiran kalau misalnya sebanyak kayak gitu. Soalnya nggak mungkin cari pakai yang pointer nunjuk kemana, enggak. Harusnya yang dibagi itu. Ya kan. Kamu masih bingung kan kayak cara penyelesaiannya gimana? Eh, Ya, kalau kalau kayak gini deh. Kalau dia di Kamu masih ingat binary search nggak yang kemarin dulu aku ajarin? iya, iya. Yang dibagi dulu itu kan. Iya, binary search itu menurutmu oke nggak? Hmm. Tapi kekurangannya binary search kan dia apa ya? Terlalu banyak ini kan, terlalu banyak apa sih bisa dibilang itu ya mungkin banyak codingan gitu lah, banyak rating gitu daripada ini. Iya, sama juga kalau misalnya ketepaan pembagiannya itu yang aku belum kebayang kalau binary search oke kan dibagi. Habis itu Misal ntar bagi dicari misal blok A ada nggak, blok B ada nggak, blok C ada nggak di bagian di ya. pembagiannya itu. Yang aku bingung itu kalau misalnya di blok A ada awalnya nih, tapi kata selanjutnya itu ada di blok B itu akunya yang agak apa gimana ntar pas gabunginnya. Jadi misal ABC nih, ABC itu ada di tengah-tengah lah. Pas di tengah-tengah A-nya itu masuk blok satu, BC-nya masuk di blok 2, terus yang sisanya ada yang di blok 3. Lah itu yang penggabungan yang itunya aku yang bingung. Oh, kayak gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi di sini itu kalau semisal dia oke, let's say dia mungkin udah 10 ribuan, udah 10 juta. Ini aku ada temanku tapi temanku bakal diem dan diem aja sih. Oke, Oke. nah, jadi kita kalau semisal semisal let's say dia cuman mungkin stringnya sedikit lah ya, panjangnya mungkin 20.000, 20 gitu-gitu. Itu masih kita masih bisa membatasi. Nah, aku ada salah satu cara penyelesaian. Ini aku pakai ketika aku apa?
ketika aku lagi interview. Jadi kalau di sini kita sebenarnya dari misal dikasih string ini, kita nggak usah terlalu memikirkan apa ya, secara general apakah string ini ada di sini. Kita nggak usah pandai-pandai untuk cari kayak apakah D itu ada di sini gitu-gitu loh. Yang kita lakukan itu tuh gimana kita cara penyelesaian menentukan rumusnya gitu. Paham saya di sini? Kita Paham, nggak usah paham. ngelihat, kita nggak usah ngelihat, tapi yang kita lihat itu angkanya gitu. Ini aku secara general, aku generalin. Let's say aku punya 10 angka jenis kayak gini. Nah, terus aku ini apa? Di sini aku sama denganin, kayak aku nge-map nge-map key-nya A, terus habis itu integer value-nya 1, B, 2, C, 3 gitu-gitu. Oke. Sampai sini nangkap, Mbak. Nah, Nangkep, nangkep. terus habis itu ada orang yang memikirkan ini. Oke, kita belum tahu rumusnya apa. Ini aku taruh bawah dulu. Nah, secara general kalau kita memikirkan angka, C ini kan sama dengan 3 di sini, ya kan? C 3. Iya, Awal-awalnya C A. Berarti 3 tambah 1 7. 7. Ini D itu 4, B itu nilainya kan 2. 2. Ini 1. A1. 7. Sama dong. Padahal yang kita harapkan di sini nggak, di sini angkanya bukan BTW, apa hurufnya bukan. Gitu. Ngerti nggak? Iya, paham, paham. Iya. Nah, maka dari itu, gimana sih cara kita menentukan rumusnya itu penting gitu. Kita bisa memakai permodelan secara ini, rumus ini. Nah, oke. Let's say aku anggap kalau misal P1, P1 kan ini 4 kan nilainya. Maksudnya sorry, D kan 4 ya kan. Berarti aku ini Ah, 4 dikali 10. M itu kan sama dengan 3. M dikurangi 1 pangkat pangkat 2. Ya enggak? Terus habis itu iya, P2, P2 P2 2 2 ya kan, benar. dikali 10 pangkat 2. Dikali 10 pangkat Oh, M-2. 10 pangkat 1. ya pangkat 1. Pangkat 1. Terus habis itu ini 1 dikali 1 ditambah 10 dikali pangkat 0. pangkat 0. Jadi kan 1 kan. Berarti berapa coba? Hmm. 400 ditambah 200. 400, udah 421 enggak sih? Iya. Nah, kalau kita jabarkan dengan ini beda juga kan. Walaupun ini nanti nanti kalau misal ini sama dengan misal 3. 3 itu kan 3 dikali 10. 3 dikali 10 pangkat berapa? 2, 2. 331 ntar jadinya kalau misalnya pakai Iya. itu. Berarti kan nanti totalnya kan 331 kan. Nah, Mm-mm. benar. Kalau 331 beda nggak sama ini? Beda. Nah, Oh, maka dari itu rumusnya itu rumusnya ini. udah ditentuin, kasarannya udah pasti pakai itu. Kalau misalnya kayak Eh, gitu. kalau di secara Belum. secara string ya, secara string itu ketika kita mengerjakan soal string itu kita harus tahu dulu apa ya namanya rumusnya gitu loh. Bukan tahu ya, kayak kita cari rumusnya itu apa gitu loh. Gitu. Nah, Oh, ini binary search-nya yang stringnya itu ada rumusnya sendiri gitu ya. ya kalau binary search kan kamu nanti tinggal bagi 2 kan. Nah, tapi kalau ini Mm. kita kira-kira berapa coba big O notation-nya? Big O notation-nya Ini M, ini N. Berarti O pangkat berapa? 2N. Eh, N sama N. O N aja nggak sih? Bukan, sudah. Big O N-nya. Iya. Ini kan sama aja. Ini kan sama aja kayak eh kayak gini kan. Ya mungkin Ya. kalau secara kasarannya ya kalau misal ini sama dengan ini berarti kan 2N, berarti kan N gitu. Kayak paham nggak maksudku? Kayak semisal Paham, paham. ya gitu. Oke, paham lah ya. Bagus. Nah, ini aku udah kasih tahu gimana kamu cara ngodingnya supaya kamu ini. Nah, cara bantuan ngodingnya itu aku sebenarnya udah tahu apa? Udah kasih gambaran ada di ini. Eh, aku sering sering banget
ngasih apa belajar dari sini. Ini dia ada codingannya. Tapi ini apa nggak semua orang bisa tahu. Maksudnya mungkin kalau orang orang udah ngerjain soal-soal mungkin udah tahu lah ya kalau misalkan bagaimana sih kok dia cepat nangkap rumusnya gitu-gitu. Nah, ini implementasinya di sini gitu. Hmm, oke, oke. Nah, ini aku pakai algoritma apa? Rabin Cup. Rabin Cup itu dia salah satu apa mungkin algoritma yang cukup bagus lah ya kalau kita ngerjain soal gitu. Ntar kalau kamu apa ya? Aku harap kalau kamu ikut MBKM, nanti kamu jumpa soal-soal yang kayak gini ya bisa ngerjain lah ya gitu-gitu. Insya Allah ikut sih, tapi nggak Iya. tahu ini mau daftarinnya kayak mana. Nah, Tapi ini rencana aku daftarin semua. kamu mungkin dari sini udah bisa implementasiin lah ya. Tadi yang secara ini maksudnya kayak yang apa aku Hmm, yang aku jelasin gitu. Di situ aja sih. Mungkin udah cukup untuk hari ini oke. gitu. BTW, Oh, Mas, ini Mas, bentar Mas, aku kenapa? ditelepon dosenku, bentar, dosen lab, sebentar ya. Oke, oke, oke. Oke, aku matikan dulu. Udah Mas. Oke, oke. Udah ya. Nah, ini nanti kamu tinggal implementasiin. Mungkin sudah dibantu sama website ini. Cuman aku nggak tahu ya, kamu bisa paham dari sini nggak ya? Soalnya di sini dia nggak begitu tentang jelasin secara generalnya gitu. Cuman secara generalnya Rabin Cup itu kayak gini. Secara apa? eh Maksudnya secara penyelesaiannya gitu. Secara berpikirnya algoritma kayak gini gitu. Jadi dia ini bukan hanya sekedar kayak 3 tambah 3 tambah dengan satu gitu, enggak kan? Soalnya kan 7 itu kan bisa didapat dari berbagai cara. Maka caranya dia itu ya udah dikali 10 pangkat M-1 gitu. Nah, kenapa dia 10? Sebenarnya ini secara personalnya mungkin dia ini bukan dia, maksudnya kayak algoritma ini itu karena dia hanya terdiri dari A sampai J. Jadi dia ada 10 angka gitu. Mungkin kalau kamu sampai Z gitu, mungkin kayak 24 kali pangkat gitu lah. Cuman kan nanti angka yang dihasilkan itu kan pasti ini kan bisa jadi itu 10 pangkat mungkin 1 juta atau berapa gitu kan. Maka kalau aku saranin ketika kamu ngerjain soal ini, itu kamu tipe datanya tuh harusnya pakai ini, long long integer gitu. Atau unsigned integer aja. Unsigned long long integer gitu. Karena hasil dari ini kan bisa jadi nggak sampai seratusan, mungkin kayak 1 juta atau berapa lah gitu gitu. Ngerti nggak? Hmm, ya, ya. Gitu. Nah ini kamu bisa implementasikan mungkin dari dibantu sama ini udah ada implementasinya, cuman dia nggak jelasin secara detailnya. Secara detailnya tuh ada di sini, secara teorinya. Gitu. Ya. Oke, paham? Nah ini ada praktisnya. Mungkin kamu bisa ngerjain soal-soal ini. Ini mungkin aku udah ini aku ngerjain soal tapi aku nggak sampai AC ya. Nggak tahu kenapa ini. Eh Kemarin udah nggak tahu ya udah lama ya kayaknya banyak gue. Mana submission gue? Oh, pernah Masnya tunjukin nggak sih yang ini, yang banana-banana ini? Di meet yang sebelumnya.
Oh, bukan, ini beda lagi soalnya. Itu yang medium. Oh, Ini yang soal hard gitu. Ntar kamu tinggal olah-olah aja kayak gini. iya. Tak Oke. uliknya yang soal-soalnya. Boleh kirim nggak Mas yang ini? Heeh. Ini nih linknya. Aku kirim di link Zoom apa chat Zoom. Oke, Itu. Nah, ini kamu kerjain apa? Nanti kamu kerjain aja. Tapi kamu oke. udah paham kan tentang penjelasanku. Ntar kalau kamu susah susah memahamin kodenya dia, kamu bisa kayak coba Ya, cari. ntar aku paling kalau misalnya pas lagi ini kelar sama permintaan dosennya juga kelar, aku Ah, paling ngerjain. oke. Ini teori apa rumusnya ada di sini, udah ada lah ya. Gitu. Oke, sampai sini aja kali ya pertemuan kita. Oke, Oke. kasih ya Mas. Yo, aman. Bye bye. Udah boleh lu zoom aja Bye. kalau. Ya, oke.